Alright, before we start our class today, let's open with basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Our material, the first chapter is atom. Dan kita akan mempelajari atom ini, kita bagi menjadi several subtopik. Ada yang pertama struktur atom, konfigurasi elektron, sifat periodik, dan seterusnya. Let's start with the first one. Struktur atom. Atom itu ada strukturnya. Ini dia. Dia punya nukleus atau inti atom sama kulit, shell. Di kulit-kulitnya ini ada yang namanya elektron. Bahkan nukleus itu ada komponen-komponennya, ada dua. Yang hijau ini proton, yang merah itu neutron. Nah, untuk sifat dari elektron, proton, neutron, saya yakin kalian sudah dapat materinya di kelas ya. Proton itu muatannya plus, neutron, N, netral, tidak bermuatan, elektron, minus. Nah, yang paling penting, hal yang harus kalian bisa adalah membaca notasi atom. Kurang lebih seperti ini ya. X ini tuh simbol atomnya, nanti bisa Na, bisa Li, bisa H, macam-macam. Z sama A, ini nanti angka. Z itu menyatakan nomor atom, A itu menyatakan nomor massa atom, M itu adalah muatannya. Nah, kita ambil contoh ya. Ini contohnya. Contoh penulisannya F19,9, Cl-35,17, Al3+, 27,13. Ini contohnya. Nah, arti dari nomor atom, nomor massa atom, sama muatan ion itu adalah digunakan untuk menghitung jumlah proton, jumlah neutron, dan jumlah elektron. Misalkan Mister punya X 3, 7. Berarti protonnya berapa? 3, yes. Karena lihat di sini ya, proton itu adalah Z. Z itu angka yang di bawah, yang kecil. Berarti 3. Kalau neutron? 4. Dapat dari? 7 kurang 3, yes. A minus Z ya. Kalau elektron? 3. Muatannya berapa dulu nih sebelum kita elektron? Muatannya berapa nih kalau tulisannya kayak gini? Kalau nggak ada angka di pangkat sini, ini kayak pangkat penulisannya, berarti dia netral, muatannya 0. Jadi ngitung elektronnya gimana? Ya nih, Z dikurangi M, M-nya 0. Z-nya 3, kurangi 0, jadinya 3. Tapi kalau misalkan X 2 plus, berarti elektronnya berapa? 1. M-nya jadi 2 ya, 2 plus ya. Begini. Tapi kalau Mister ganti di sini 2 min. Berapa? 5. Kalau M-nya minus berarti ini tinggal kita ganti. Z minus M tetap, tapi M-nya adalah minus 2. Nah, jadinya 5. Gitu ya. Nah, sekarang coba kalian kerjakan example ini. Silakan dicoret-coret, nanti kita bahas ya. A few moments later. Alright, time is up. I will write the answer. Please check on your answer ya. Nomor A dulu. Nomor B. Nomor C. Any question? No? Alright, let's continue. Di materi atom itu ada beberapa istilah. Yang pertama isotop. Iso itu artinya sama atau setara. Isotop yang sama adalah P-nya, proton. Isotop. Yang sama adalah jumlah protonnya. Nah, ada lagi isoton. N berarti yang sama adalah neutron. Isobar. AR. Kita belum mengenal AR ya. Nanti. Kalau isobar berarti nomor massanya. Yang terakhir, isoelektronik.
Jelas ya, ada nama elektron berarti yang sama elektronnya. Nah, untuk menentukan suatu pasangan atom itu adalah isotop, isoton, isobar, atau isoelektronik, kita juga harus bisa menghitung yang tadi, protonnya berapa, neutronnya berapa, elektronnya berapa. Nah, sekarang ini adalah ada suatu contoh, kita diminta menentukan apakah pasangan ini termasuk isotop, isobar, isoton, atau isoelektronik. Kita bahas satu soal dulu ya. Nanti sisanya kalian kerjakan. Nomor satu dulu. C 12 6, C 4 min 13 6. Yang sama apanya? Isotop yang sama? Protonnya ya. Kita identifikasi dulu. C 6 12, C 6 13 4 min. Untuk yang C 6 12 kita punya protonnya 6, neutronnya 6, elektronnya 6. Kalau C 13 6 4 min, protonnya adalah 6, neutronnya 13 kurangi 6 7. Elektronnya 6 10 ya, 6 tambah 4. Nah, berarti yang sama adalah proton, maka pasangan nomor 1 ini termasuk isotop. Nah, silakan kerjakan untuk nomor 2 3 4 5. A few moments later. Nomor 2 ini adalah isoton. Nomor 3 ini adalah isoelektronik. Nomor 4 ini adalah isobar. Nomor 5 ini adalah tidak ada kayaknya. Not isotop, isoton, isobar, atau isoelektronik. Nomor 5 ini bukan pasangan, tapi kalau 4 plusnya Mister ganti 4 minus jadi iso apa? Isoelektronik, yes. Iso-isoan, any question? Kalau nggak ada, mari kita mengenal ada atom apa aja sih? Ada daftar atom-atom atau unsur-unsur yang telah ditemukan oleh para ilmuwan, oleh kemanusiaan. Nah, ini kan simbolnya beda-beda nih. Yang membuat dia beda satu sama lain itu adalah jumlah nomor atomnya. H, nomor atomnya 1. Kalau 2 nomor atomnya berarti dia He. Jadi dia penentu nama atom itu adalah nomor atomnya. Ini beda semua nomor atomnya. Tapi nomor massa bisa ada yang sama. Muatan bisa jadi ada yang sama. Jumlah elektron bisa jadi ada yang sama. Tapi nomor atom pasti berbeda. Jumlah proton pasti berbeda. Sekarang, Mister mau memperkenalkan di tabel periodik ini, ada yang disebut dengan kolom dan baris. Kolom itu yang ini ya, ke bawah ini satu kolom namanya. Nah, yang H sampai Fr ini disebut sebagai golongan 1A. BE sampai RA disebut sebagai golongan 2A. Jadi kalau satu baris dia namanya satu golongan. Satu kolom berarti dia satu golongan. Tapi kalau satu baris horizontal ini dari K sampai KR ini adalah satu periode. Dari NA sampai AR ini adalah satu periode. Nah, maksud dari periode itu adalah jumlah kulitnya. Kan tadi kan atom itu kan ada inti sama kulit. Inti isinya adalah proton dan neutron, kulit isinya adalah elektron. Nah, periode itu menyatakan jumlah kulit yang dia miliki. Jadi kalau misalkan H ini di periode berapa? 1, berarti dia cuma punya satu kulit. Tapi kalau RB, dia punya berapa kulit? 5 ya, karena dia periode 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan 5. Kalau FE, nih FE 4, berarti dia punya berapa kulit? 4 kulit.
Gitu ya. Jadi periode menyatakan jumlah kulit yang dia miliki. Kalau golongan menyatakan apa? Golongan itu kita pakai namain dulu ya. Golongan 1A itu namanya logam alkali. Ini hafalan ini, golongan 2A itu alkali tanah. 7A halogen, gas halogen. 8A gas mulia. Golongan B itu adalah logam transisi. Nah, zat-zat yang berada di golongan yang sama biasanya memiliki sifat-sifat yang mirip. Nah, sifat-sifatnya antara lain adalah sifat logam. Jadi kalau logam itu golongannya adalah 1A, 2A, golongan B, dan aluminium. Ini maksudnya B ini bukan unsur B ya, ini kan ada unsur B. Ini maksudnya golongan B. Golongan B. Ini maksudnya atom Al. Jadi yang letaknya di kiri cenderung dia sifatnya logam. Kalau letaknya di sekitar 3A, 4A ini namanya semilogam. Terus kalau yang paling kanan atau yang sebelah kanan 6 atau 8 atau bahkan 5 ini adalah non logam. Itu ya sifat-sifat logamnya ya. Nah, ini tinggal nanti dibaca lagi supaya hafal. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke konfigurasi elektron. Ada dua konfigurasi elektron Bohr sama konfigurasi elektron kuantum. Kita pelajari dulu yang Bohr. Ini kan kalau dari modelnya, model atomnya, model atom Bohr, elektron kan terletak di kulit-kulit ya. Nah, bagaimana elektron ini menempati kulit-kulit dalam atom, itulah yang disebut dengan konfigurasi elektron. Jadi ada aturannya. Oh, bukan aturan, sorry, ada polanya. Kulit yang paling dalam atau kulit pertama itu bisa diisi berapa elektron, kulit kedua bisa berapa elektron, ada aturannya. Nah, aturannya adalah yang pertama, jumlah elektron di dalam satu kulit adalah 2N kuadrat. N itu adalah ini, nomor kulit. Jadi kalau misalkan di kulit pertama, berarti N-nya sama dengan 1. Maksimal berapa elektron? 2. 2 kali 1 kuadrat. 1 kuadrat, 1. 2 kali 1, 2. Ini jumlah maksimalnya ya. Artinya diisi 1 boleh nggak? Di kulit ke 1. Boleh, karena maksimal adalah 2. Begitu. Silakan masuk yuk. Duduk dulu ya. Kimia dulu ya. Kalau kulit kedua, maka maksimal berapa elektron yang menempati? 8, betul. 2 kali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 adalah 4. 2 kali 4, 8. Boleh nggak diisi 7? Boleh. Isi 1? Boleh. Gitu ya. Kalau kulit ketiga, berarti maksimalnya berapa? 2, 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berapa? 9. 2 kali 9? 2 kali 9? 18. Gitu ya. Boleh nggak diisi 7? Boleh. Kalau 17? Nggak boleh 17. Jadi, mulai dari kulit ketiga sampai seterusnya, ini aturan khusus nih. Kasih keterangan ya. Mulai dari kulit ketiga sampai seterusnya, minimal harus berisi 8. Minimal 8. Oke? Seterusnya, 3, 4, 5, 6. Minimal 8. Ini example-nya. Mari kita bahas satu soal, pilih yang mana? E. Oke, E. Kita bahas yang E ya. Untuk menentukan konfigurasinya, kita harus tahu dulu jumlah elektronnya. Berapa nih jumlah elektronnya? 22, yes. Ngisinya gimana? Ngisinya kulit pertama adalah diisi 2. Kulit kedua diisi 8. Berarti udah berapa yang ngisi? 10. Sisa berapa? Sisa 12. 12 ngisi di mana berarti? Kulit ketiga berapa diisinya? Nggak boleh 12.
Harus 8. Di antara 8 sampai 18 nggak boleh ya. Bolehnya kurang dari 8. Ini berarti bukan minimal 8, sorry. Ini berarti maksimal 8 atau 18. Nah, gitu. 7 boleh, tapi kalau 17 nggak boleh. 5 boleh, tapi kalau 15 nggak boleh. 2, 8, 8. Sisanya berapa berarti? 3. 4 ya. Kalau 4 boleh ya. Seret. Jadi dia punya berapa kulit? 4. Kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat. Nah, yang terakhir, ini kan kulit paling luar itu kan kulit keempat. Ada berapa elektron? 4. Kulit terluar, elektron di kulit terluar, ini sekalian aja ya, kita namakan sebagai elektron valensi. Ya, nanti kita akan pakai di subchapter berikutnya. Nah, silakan dikerjakan example-nya ya.